Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wat tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah jalla wa ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala Ar-Rahmanur Rahim, zat yang Maha Pengasih, zat yang Maha Penyayang, yang dengan limpahan rahmat dan kasih sayangnya alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala perkenankan kita untuk melanjutkan materi kajian kita dari kitab Arba'in An-Nawawiyah yang merupakan 40 hadis-hadis yang menjelaskan tentang pilar-pilar agama kita. Hadis-hadis yang sangat azim, yang sangat agung, yang bahkan sebagian para salafun salih terdahulu, ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, ketika mereka membaca hadis demi hadis dari kitab ini sampai mereka menangis. Karena begitu mendalamnya makna-makna yang terkandung di dalam hadis kitab Arba'in An-Nawawi. Dan subhanallah, kita masuk ke hadis yang ke-13, bagaimana kita bersikap terhadap saudara kita sesama muslim. Dan sebelum kita memulai kajian, ana memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala Ar-Rahmanur Rahim Asy-Syafi, yang Maha menyembuhkan, agar memberikan kesembuhan kepada saudara-saudara kita ya yang saat ini sedang ditimpa sakit, ya baik yang ikut andil di dalam kepanitiaan ahensi mengaji ataupun saudara kita kaum muslimin yang lainnya yang saat ini diuji oleh Allah, diuji dengan kesakitan, agar mereka diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala, ditinggikan derajatnya, dan kemudian diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Syifaan la yughadiru saqama. Kesembuhan yang tidak meninggalkan rasa sakit sedikit pun. Dan juga alhamdulillah ini kebetulan ana diberi kesempatan untuk minjam tempat kajian ya, karena kebetulan dari perjalanan dari AIS BSD, ana dari AIS BSD dari cukup jauh. Kalau anak harus mengejar sampai pulang ke rumah, kayaknya bisa libur lagi kajiannya. Alhamdulillah. Jazakumullah khair kepada yang memberikan pinjaman tempat. Allah barik fikum. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Hadis yang kita bahas, an Abi Hamzah Anas bin Malik radhiyallahu anhu, khadimi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Rawahu Bukhari wa Muslim. Dari Abu Hamzah Anas bin Malik radhiyallahu an, pembantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak sempurna iman salah seorang dari kalian sampai dia menyukai kebaikan untuk saudaranya sebagaimana dia menyukai kebaikan untuk dirinya sendiri. Hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim. Subhanallah ya ikhwatal iman, hadis ini di antara hadis tentang pilar akhlak. Bahkan hadis ini puncak keluhuran akhlak seorang muslim. Kita tidak akan sampai kepada top level akhlak yang terbaik kalau kita belum mengamalkan hadis ini. Dan ini termasuk hadis yang paling gampang dihafal tapi paling berat untuk diamalkan. Paling gampang dihafal tapi paling berat untuk dipraktekkan. Tidak sempurna iman salah seorang dari kalian sampai dia menyukai kebaikan untuk saudaranya sebagaimana dia menyukai kebaikan untuk dirinya sendiri. Ya Rabb, Allahu Akbar. Nah, sebelum kita bahas sekilas tentang sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Anas bin Malik radhiyallahu anhu ini seorang sahabat, dia dari kecil menjadi sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ibunya itu yang dikenal dengan Rumaisah binti Bulhan radhiyallahu anha atau Ummu Sulaim nama kunyahnya. Ayah tirinya Abu Talha Al-Ansari radhiyallahu an. Itu ayah tiri dari Anas bin Malik. Dan Anas bin Malik ini ayah dan ibunya tetangga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selama rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang dibangun, Nabi SAW tinggal di rumahnya Abu Talha ini. Ya, ketika lagi dibangun, Nabi SAW ketika pertama kali hijrah, itu kisahnya menarik sekali. Ya, karena rumahnya Abu Talha ini 2 lantai. Pertama, mereka mempersilahkan kepada Nabi SAW untuk tidur di bawah. Kenapa? Karena Nabi SAW ini memiliki banyak tamu.
yang datang untuk memberikan menyambut beliau, menemui beliau, dan seterusnya. Dan tuan rumahnya naik ke lantai 2. Namun subhanallah, sepanjang malam suami istri yang ada di lantai 2 ini tidak bisa tidur. Kenapa tidak bisa tidur? Karena mereka selalu memikirkan, apa tega kita melangkahi atas kepalanya Rasulullah SAW. Ya, kita di lantai atas, Nabi di lantai bawah. Sepanjang malam mereka tidak bisa tidur, galau memikirkan akan hal tersebut. Ya, akhirnya besoknya mereka mengeluh kepada Nabi, ya Rasulullah, semalam nggak bisa tidur karena kami nggak berani melangkah ke sana kemari, bergerak ke sana kemari karena kami tidak bisa memikirkan bagaimana kami melangkahi di atas kepala engkau ya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka mereka pun mempersilahkan Nabi untuk di lantai atas dan mereka yang di bawah. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Anas bin Malik ini ketika masih kecil dibawa oleh ibunya untuk menemui Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan dititipkan kepada Nabi, ya Rasulullah, ini biar menjadi pelayanmu. Ini ibu cerdas, ini ibu hebat. Radhiyallahu anha Ummu Sulaim. Dia bawa putranya ini untuk mendapatkan banyak ilmu pelajaran yang luar biasa yang dia peroleh dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka antum bisa melihat berapa banyak riwayat hadis yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Di antara hadis-hadis yang di antara sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis adalah Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Di antaranya beliau pernah menyebutkan, khadamtu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 10 sinin wa ma kullu amri kama yuhibbu sahibi an akun ma qala li fiha uffin wa la qala li lima fa'alt hadha aw la fa'alta hadha. Kata Anas bin Malik, aku telah menjadi pelayan Nabi SAW selama 10 tahun. Dan tidak pernah sekalipun Nabi menghardikku dengan satu suku kata sekalipun. Nggak pernah. 10 tahun. Dan Nabi SAW tidak pernah menanyakan kepadaku terkait dengan sesuatu yang tidak aku lakukan. Anas, kenapa kamu nggak melakukan ini? Atau terkait tentang sesuatu yang aku lakukan namun salah. Aku tidak pernah ditanya, Anas, kenapa kamu tidak melakukan itu? Ya. Jadi tidak pernah ditegur oleh Nabi selama 10 tahun menjadi pelayan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini pasti bukan karena hebatnya Anas, ini pelayan hebat banget, ya. Bisa jadi kita mau, aduh, ini Anas bin Malik layak untuk jadi karyawan. Bukan karena begitu, tapi karena luhurnya tuannya, Nabi kita Muhammad bin Abdullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Hadis ini di antara hadis yang mengajarkan kepada kita untuk saling menjaga satu dengan yang lainnya, muslim dengan muslim yang lainnya, untuk saling support, untuk menghilangkan kedengkian, permusuhan, kebencian, apalagi perpecah belahan. Hadis ini sampai mengajarkan tidak sempurna iman salah seorang di antara kalian sampai dia mencintai kebaikan untuk saudaranya sebagaimana dia mencintai kebaikan itu untuk dirinya sendiri. Ini serupa dengan apa yang disabdakan oleh Nabi SAW dalam hadis yang lain. Mathalul mu'minina fi tawadihim wa tarahumihim wa ta'atufihim mathalul jasad idza ishtaka minhu 'adwan tada'a lahu sa'irul jasad bis-sahari wal humma. Perumpamaan mukmin satu dengan yang lainnya di dalam kasih sayang di antara mereka, ya, di dalam tenggang rasa satu dengan di antara mereka, kelemah lembutan satu di antara mereka, seperti satu tubuh. Ketika satu anggota tubuh sedang sakit, maka yang lainnya pun akan terganggu dengan susah tidur dan demam. Juga Allah Subhanahu wa taala firmankan di surat Maryam ayat 96, Innal ladzina amanu wa 'amilus salihati sayaj'alu lahumur rahmanu wudda. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal saleh, Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pemurah akan menanamkan di dalam hati mereka rasa kasih sayang. Dan sifat kasih sayang ini ikhwatal iman sangat beriringan dengan keimanan. Sangat beriringan dengan keimanan. Maksudnya apa? Semakin tinggi level iman seseorang, semakin tinggi level kasih sayang yang ada pada diri orang tersebut. Ini yang harus ada, yang harus kita selalu tanamkan di dalam hati. Jadi semakin rendah keimanan, semakin rendah sifat rahmat dan kasih sayang. Ini maka untuk melihat bagaimana kasih sayang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ke dalam, bukan hanya kepada sesama manusia, ya, baik terhadap orang kafir sekalipun Nabi SAW menunjukkan bagaimana beliau berdakwah kepada mereka. Ini tujuannya untuk agar mereka ini selamat dari api neraka. Nabi SAW menasihati mereka dengan tujuan itu.
dan terus semua upaya beliau sallallahu alaihi wasallam bahkan terhadap binatang sekalipun. Berapa banyak Nabi sallallahu alaihi wasallam marah kepada seseorang. Ada seekor di dalam sahih, dalam riwayat yang sahih juga, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat seekor keledai yang dicap di bagian wajahnya. Jadi kadang binatang piaraan itu dicap dengan besi panas. Ada yang dicap bagian wajahnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam melaknat orang seperti itu. Dilaknat oleh Nabi. Allah melaknat orang yang mengecap binatang di wajahnya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan juga pernah Nabi sallallahu alaihi wasallam menemui ketika di salah satu kebun kurma melihat seekor onta. Kemudian onta itu dilihat oleh Nabi, onta itu melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam, dihampiri oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dipegang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam onta tersebut. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam pun mengatakan, mana yang siapa pemilik onta ini? Siapa di onta ini? Mengatakan kepadaku bahwa dia dibebani pekerjaan yang lebih berat dari yang semestinya dan tidak diberi hak, ya, tidak diberi haknya yang semestinya. Artinya makannya dikurangi, bebannya ditambahin. Ya, ini Nabi SAW sampai menuntut hak seekor onta. Subhanallah, ini menunjukkan rahmat dan kasih sayang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Apalagi terhadap sesama mukmin, yang Nabi SAW sampai mukmin kalbunyan yashuddu ba'dhum ba'dha. Seorang perumpamaan mukmin dengan yang satu dengan mukmin yang lain itu seperti satu bangunan yang saling mengokohkan satu dengan yang lainnya. Masalahnya kita tidak memahami. Ya, kalau pakai bahasa filosofi, memahami filosofi dari Rasulullah SAW ini. Perumpamaan mukmin dengan mukmin yang satu itu seperti bangunan yang saling mengokohkan. Kita semua pengen jadi atap, repot, pengen di atas semuanya. Padahal bangunan tidak berdiri cuma atap. Bangunan itu ada pondasi, di situ ada pilar, di situ ada dinding dan jendela dan pintu. Ya, di situ ada, kalaupun tanpa ada hiasan yang menghiasinya, ya, cat misalnya. Ini cat ini sesuatu yang remeh, tapi bisa antum bayangkan rumah antum tanpa cat, gitu ya. Tidak memperkuat pilar atau bangunan, suatu bangunan. Tapi secara estetika akan menjadi sangat jelek. Nah, itulah ketika kita melihat ikhwatal iman bahwa fungsi muslim satu dengan yang lainnya itu seperti satu bangunan yang saling mengokohkan satu dengan yang lainnya. Bagaimana jika semuanya jadi ulul amr? Bagaimana jika semuanya jadi ustadz? Bagaimana semuanya jadi pengusaha? Bagaimana semuanya jadi... Nah, ini mustahil seperti itu. Memang harus ada yang menjadi karyawan, harus ada yang menjadi business owner, harus ada yang menjadi pemimpin, harus ada yang menjadi ustadz dan dai. Ya, harus ada yang menjadi seorang yang ahli di bidang kedokteran misalnya. Memang umat ini menjadi terlihat indah dan bagus ketika satu dengan yang lainnya saling menguatkan, saling menopang satu dengan yang lainnya. Satu dengan yang lainnya seperti satu bangunan. Yang dengan itu terlihat bangunan itu kokoh, terlihat indah, terlihat bagus. Karena satu mukmin dengan mukmin yang lainnya saling mengokohkan. Ikhwatan iman rahimani wa rahimakumullah. Namun kita melihat fenomena hadis yang kita baca dengan fenomena umat Islam yang kita simak, yang kita lihat, tidak seperti itu. Kita saling serang, kita saling sikat, kita saling benci, kita saling memusuhi satu dengan yang lainnya. Kita saling membanggakan golongan dan aliran kita dan melupakan akan yang lainnya. Ini yang terjadi. Maka ngaji kita belajar terkait dengan hadis ini, itu untuk mengajarkan kepada kita bahwa sikap yang seperti itu yang kita lihat seperti ini sangat bertentangan dengan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang menginginkan kebaikan untuk saudaranya sebagaimana dia menginginkan kebaikan untuk dirinya sendiri. Ikhwatan iman rahimani wa rahimakumullah. Sebagian orang ketika menafsirkan hadis ini, mereka mengatakan bahwa tidak sempurna iman salah seorang dari kalian hingga dia mencintai saudaranya seperti dia mencintai dirinya sendiri. Ada yang menafsirkan hadis itu seperti ini. Tidak sempurna iman salah seorang di antara kalian sampai dia mencintai saudaranya seperti dia mencintai dirinya sendiri. Ini sesuatu yang berat atau bisa dikatakan terjemahan yang salah. Ya, terjemahan yang salah. Karena apa? Karena berat. Tidak akan mungkin kita mencintai seseorang seperti kita mencintai diri kita sendiri. Masya Allah. Ini berat. Bagaimana prakteknya?
secara umum, secara mendasar kita ini makhluk yang egois. Ya, kita ini egois. Kita akan lebih cinta diri kita ketimbang apapun. Ya, kalau terjadi malapetaka dan musibah, kita tidak akan memikirkan gimana teman saya sebelah saya ini. Yang penting sayanya selamat. Walaupun kebetulan teman saya yang harus kena musibah. Nah, maka ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Makna hadis ini yang benar adalah tidak sempurna iman salah seorang dari kalian sehingga dia menyukai kebaikan untuk saudaranya sebagaimana dia menyukai kebaikan untuk dirinya. Ya, tidak akan sempurna sampai kita menyukai kebaikan untuk saudara kita seperti kita mengharapkan kebaikan untuk saudara kita, untuk diri kita sendiri. Ya, artinya apa? Contoh misalnya, seseorang dianugerahi oleh Allah kecerdasan, kepandaian, pemahaman. Dia berharap sebagaimana alhamdulillah ya Allah engkau anugerahkan kepadaku kepandaian ini, kecerdasan ini, ana berharap saudara ana sesama muslim juga seperti itu. Ana berharap saudara ana sesama muslim juga memiliki kepandaian dan kecerdasan yang seperti itu. Juga misalnya kita mendapatkan keberuntungan di dalam usaha. Ya, mendapatkan keberuntungan di dalam usaha. Kita berharap sesama pengusaha muslim terutama yang kita saling support satu dengan yang lainnya juga mendapatkan keberuntungan sebagaimana kita mendapatkan keberuntungan itu. Ya, kita berharap seperti itu. Ini makna dari hadis ini. Sebagaimana kita tidak mau dirugikan atau merugi, kita tidak mau ditipu, maka demikian pula terhadap saudara kita. Jangan sampai saudara kita dirugikan atau ditipu. Ya, itu artinya ketika kita mencintai kebaikan untuk saudara kita, maka sebagaimana kita mencintai kebaikan untuk diri kita sendiri, maka terkait dengan kerugian. Kita tidak mau ditimpa keburukan, demikian pula jangan sampai kita menyukai saudara kita tertimpa keburukan. Ikhwatal iman, rahimani wa rahimakumullah. Jadi itu makna dari hadis ini. Ketika Nabi SAW menyebutkan la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Secara harfiah la yu'minu artinya tidak beriman. Secara harfiah la yu'minu artinya tidak beriman. Kenapa diartikan tidak sempurna? Apakah ini kita membelokkan makna dari yang semestinya? Ya, oh, ini ditakwil nih. Gitu kan ya. Kalau ditakwil maka padahal kita Ahlus Sunnah wal Jamaah menolak penakwilan terhadap lafaz-lafaz yang nyata yang sharih dari Nabi SAW. Perlu dipahami ikhwatan iman, ketika kita membelokkan dari makna yang tersurat kepada makna yang tersirat seperti ini, la yu'minu kita artikan tidak sempurna imannya adalah karena korelasi, karena keterkaitan dengan riwayat-riwayat yang lain. Ya, terkait dengan dalil-dalil yang lain. Di antara dalil-dalil yang lain itu adalah sebagaimana sabda Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Ibnu Hibban. Nabi SAW bersabda, la yablughu abdun haqiqatal imani hatta yuhibba linnasi ma yuhibbu li nafsihi minal khair. Ya, dengan lafaz seperti ini Nabi SAW bersabda, tidaklah seorang hamba mencapai hakikat iman sampai dia menyukai kebaikan bagi orang lain sebagaimana dia menyukai kebaikan untuk dirinya sendiri. Nabi SAW menyampaikan dalam hadis ini, la yablughu abdun haqiqatal iman. Seorang hamba tidak akan meraih hakikat keimanan. Jadi dari sini kita memahami bahwa la yu'minu di sini bukan menafikan keimanan. Ya, bukan menafikan keimanan, tapi menafikan kesempurnaan dari iman. Itu yang perlu dipahami. Yang pertama. Dan yang kedua, yang perlu dipahami. Ketika Nabi SAW menyebutkan suatu syariat, perintah atau larangan atau suatu sifat atau sikap yang Nabi SAW menyampaikan la yu'minu, menafikan keimanan, menunjukkan hal tersebut hukumnya wajib. Ya, jika sampai dinafikan keimanan, menunjukkan bahwa hal tersebut hukumnya wajib bukan sunnah. Ya, jadi kalau sampai kita tidak mengamalkannya, kita meninggalkan sesuatu yang hukumnya wajib. Ini yang perlu ditanamkan dalam hati kita. Bahwa ketika Nabi SAW menyebutkan suatu amalan tidak beriman, ya, contoh lainnya dalam hadis yang lain,
yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dengan derajat yang hasan, la imana liman la amanatalah. Tidak beriman orang yang tidak amanah. Nah, contohnya begitu. Ya, tidak beriman orang yang tidak amanah. Ini menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa amanah itu hukumnya wajib. Hukumnya wajib. Sampai juga contoh yang lain. Ketika Nabi sempat bersumpah, wallahi la yu'min. Wallahi la yu'min. Wallahi la yu'min. Demi Allah tidak beriman. Demi Allah tidak beriman. Demi Allah tidak beriman. Sampai sahabat bertanya, ya Rasulullah, siapa yang tidak beriman? Sampai Nabi SAW bersumpah sampai 3 kali. Nabi SAW menyampaikan, alladzi la ya'manu jaruhu bawa'iqahu, yaitu yang tetangganya yang tidak merasa aman dari gangguan orang itu. Orang itu enggak beriman. Nah, Nabi SAW sampai menafikan keimanan dari seseorang yang tetangganya tidak terjaga dari gangguan dirinya, menunjukkan bahwa mengganggu tetangga dengan suara, dengan perilaku dan sikap dan yang lainnya, hukumnya haram. Hukumnya adalah haram. Contoh yang lainnya dari sabda Nabi SAW, la yazni zani hina yazni wa huwa mu'min, wa la yashrabul khamra hina ketika berzina dia dalam keadaan beriman, dan tidaklah orang yang minum khamr itu ketika dia meminumnya dalam keadaan beriman, dan tidaklah seorang mencuri dia dalam keadaan beriman. Hadis ini Nabi SAW menunjukkan bahwa orang yang sedang mencuri, sedang berzina, ya, sedang minum khamr, itu tidak beriman. Maksudnya apa? Tidak beriman di sini. Apakah artinya tidak beriman? Artinya dia kafir? Jawabannya ijma' para ulama bahwa orang yang berzina atau mencuri atau minum khamr tidak kafir. Ya, tapi apa? Menunjukkan hilangnya kesempurnaan iman pada orang tersebut. Bukan hilangnya dasar keimanan pada diri orang itu. Ya. Karena pemahaman tentang hal ini ikhwatan iman perlu ditanamkan di dalam hati kita. Kenapa? Karena ada sebagian kelompok yang salah di dalam memahami riwayat-riwayat atau dalil-dalil yang seperti ini, sehingga ketika terdapat hadis-hadis yang seperti ini mereka dengan gampangnya mengkafirkan pelaku maksiat. Ketika orang nggak amanat, Nabi mengatakan la iman liman la amanatalah, tidak beriman orang yang tidak beramanah, maka kemudian dengan gampangnya dia mengatakan ini pemimpin nggak amanat maka dia tidak beriman, maka artinya dia kafir. Ya, dengan gampangnya begitu. Ya, ketika membaca hadis ini, tidaklah orang berzina sedang berzina dalam keadaan mukmin, tidaklah seorang minum khamar dalam keadaan mukmin, tidaklah orang yang mencuri dia dalam keadaan ketika dia mencuri dalam keadaan mukmin. Artinya dengan gampangnya kemudian kelompok ini, kelompok Khawarij ini kemudian mengkafirkan penzina, peminum khamar, ya, atau pencuri, dikafirkan oleh dia. Sedangkan Ahlus Sunnah wal Jamaah menetapkan bahwa pelaku dosa besar tidak kafir karena perbuatannya. Ya, pelaku dosa besar tidak kafir karena perbuatannya. Kita ketika menyampaikan hadis-hadis ini bukan memvonis subjeknya, tapi memvonis perilakunya. Ya. Jadi kalau misalnya ada orang mencuri nih. Ini contohnya, ini terkait dengan praktek dengan hadis ini. Ya akhi, kamu jangan mencuri, dosa. Kita mengatakan begitu. Saya ini mendengar Rasulullah SAW bersabda, wala yasriqu sariqu hina yasriq wa huwa mu'min. Tidaklah seorang pencuri itu ketika mencuri, dia dalam keadaan beriman. Tiba-tiba si pencuri itu tersinggung. Dia mengatakan, ente nuduh anak tidak beriman. Ente mengatakan anak kafir. Ya, padahal kita cuma membacakan hadis Nabi SAW ancaman terhadap orang yang melakukan perbuatan yang diancam oleh Nabi. Kita katakan lah ya akhi, saya cuma menyampaikan hadis Nabi SAW. Ana cinta kepada antum. Ana berharap antum jangan sampai kehilangan iman, oleh karena itu ana bacakan hadis ini ke antum. Jangan kemudian antum mengatakan ana menuduh antum tidak beriman. Ya, menilai suatu sikap dan perilaku lebih mudah ketimbang menerapkan nilai-nilai ini untuk sosok individu tertentu. Ya, ada si fulan, namanya misalnya siapa nih? Tono misalnya. Tono ini mencuri. Apakah Tono itu kehilangan imannya karena dia mencuri? Ini menilai si Tono apakah dia kehilangan iman atau tidak lebih berat dan lebih tidak mudah ketimbang kita mengatakan bahwa mencuri adalah perbuatan yang berdosa, dosa besar,
dan tidak menyebabkan pelakunya sampai kafir atau murtad keluar dari agama Islam selama dia tidak menghalalkan praktek pencurian tersebut. Nah, ini lebih mudah. Ini perlu dipahami ikhwatal iman karena banyak teman-teman kita, saudara-saudara kita, terutama ahlul bid'ah ini mereka nggak paham. Sehingga ketika kita membacakan misalnya hadis kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar, semua bid'ah itu sesat dan semua kesesatan itu di neraka. Kemudian mereka mengatakan, jadi ente dengan gampangnya mengatakan kita semua di neraka dong. Dari mana? Ini sabda Nabi SAW. Kita tidak memvonis siapapun di neraka, ya, karena kita hanya menyampaikan hadis Nabi SAW. Adapun si fulan karena dia melakukan ini dan itu perbuatan-perbuatan yang menyebabkan atau yang terancam dengan perbuatan api neraka, kita tidak bisa dengan mudah memvonis orang itu dicap di neraka atau dicap tidak beriman, karena itu adalah hukum yang lebih berat. Ya, hukum yang tidak mudah menilai individu akan lebih mudah menilai suatu praktek perbuatan. Bagaimana nilai praktek perbuatan tersebut, apakah benar atau salah, apakah sampai kepada derajat kufur atau tidak, akan lebih gampang menilai suatu perbuatan ketimbang menilai individu yang melakukan suatu perbuatan tertentu, baik itu terkait dengan dosa ataupun ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Contoh lainnya di dalam praktek hadis ini, misalnya Nabi SAW bersabda, la sholata. Nabi SAW bersabda, la sholata bihadratit ta'am wala huwa yudafi'uhul akhbathan. Tidak ada sholat ketika sedang ada makanan yang sedang dihidangkan. Dan tidak pula bagi orang yang sedang menahan buang air kecil atau buang air besar. Maksud hadis ini adalah ketika seorang sedang lapar, ada makanan disajikan, maka hendaklah dia makan. Ya, nama-nama. Mau cek sesuatu. Baik. Nah, hendaklah dia makan. Jadi perlu dipahami terkait dengan hadis ini bahwa ketika Nabi SAW mengatakan la salat bihadratit ta'am, tidak ada salat ketika makanan sedang dihidangkan, itu bukan berarti bahwa salatnya orang yang sedang dihidangkan makanan itu kemudian salatnya tidak sah, bukan. Tapi ini menunjukkan wajibnya dia untuk makan terlebih dahulu sebelum sholat. Ya, menunjukkan kalau dia lapar, ada makanan disajikan, masuk waktu sholat, apa yang harus dilakukan? Makan dulu, baru kemudian sholat. Demikian pula ketika dia menahan diri dari buang air besar atau buang air kecil dan masuk waktu sholat, apa yang harus dilakukan? Adalah buang air dulu, baru kemudian melaksanakan sholat. Itu maksud Nabi SAW. Ya, dan banyak sekali contoh-contoh. Nah, dari sini kita menyadari, ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, bahwa yang dinafikan oleh Nabi SAW ini terkait dengan sesuatu, bukanlah dasar dari keimanan yang menyebabkan orang itu tidak beriman, tapi Nabi SAW menunjukkan bahwa hal ini sesuatu yang sifatnya wajib yang harus diamalkan. Dari sini kita menyadari ikhwatal iman bahwa di dalam syariat Islam kita diperintahkan untuk menyukai kebaikan untuk saudara kita sebagaimana kita menyukai kebaikan untuk diri kita sendiri. Dan sebaliknya, kita membenci keburukan untuk saudara kita sebagaimana kita membenci keburukan untuk diri kita sendiri. Nah, menyukai kebaikan ini terkait dalam segala hal. Apakah itu dengan ucapan, dengan perbuatan, dengan keyakinan, baik urusan dunia maupun urusan agama. Ya. Jadi misalnya kita suka mengajar, suka berdakwah. Ketika kita suka mengajar, suka berdakwah, kita berharap saudara kita sesama muslim juga punya kemampuan yang sama. Berharap supaya ilmu yang ana sampaikan kepada antum ini tidak berhenti di antum. Tapi ilmu ini antum pahami dengan benar dan antum bisa cerita sedikit banyaknya kepada orang-orang yang antum cintai dan antum kenal. Ya. Demikian pula ketika antum diberi kemudahan untuk sedekah misalnya, maka antum harus memiliki sifat ana berharap saudara ana sesama muslim juga punya kemampuan yang sama untuk bisa sedekah. Sebagaimana antum diberi kebahagiaan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk tahu hidayah benar, hidayah Islam ini, hidayah sunnah. Maka juga demikian antum inginkan orang lain saudara kita sesama muslim juga mendapatkan hidayah serupa dan melakukan hidayah sunnah ini dengan benar. Terus demikian.
ya, yang harus ada di dalam setiap muslim. Dalam pekerjaan, antum diberi kesuksesan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam sisi dunia. Apalagi alhamdulillah ini ikhwah semua rata-rata dari agensi mengaji, ya, seprofesi yang serupa mungkin dengan latar belakang bisnis dan atau latar belakang usaha, brand usaha yang berbeda. Tapi antum harus tahu ahlal birri wa taqwa. Tolong menolong di dalam kebajikan dan ketakwaan. Bersinergi di dalam banyak hal supaya saling topang satu dengan yang lainnya, besar bersama. Apalagi di zaman kita, zaman yang penuh dengan kolaborasi, ya. Bahkan dalam dunia apapun itu, ya, termasuk dalam dunia dakwah, anak pribadi tidak akan bisa dengan sendirinya berdakwah, apalagi melalui media sosial tanpa support dari internet connection is Masih jelas suaranya, Ustaz? Jelas, Ustaz, jelas. Alhamdulillah. Allah yang barik. Karena sebab barusan ini ada informasi sinyalnya kurang stabil kan. Baik, ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Nah, di sini mengajarkan kepada kita, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita agar kita ini sesama muslim itu saling mencintai, saling menghargai, ya, saling menginginkan kebaikan satu dengan yang lainnya. Dan ini sebagaimana Ana sampaikan di awal, bahwa ini puncak kesempurnaan akhlak. Tidak akan benar kita memiliki akhlak yang baik kecuali ketika hati kita memiliki sikap dan sifat yang seperti ini. Ana nggak mau merugikan orang lain sebagaimana Ana nggak mau dirugikan. Ana nggak mau orang lain gagal sebagaimana Ana tidak ingin gagal untuk diri Ana. Terus demikian. Terus berusaha untuk ketika kita mengupgrade diri kita, kita upgrade saudara kita sesama muslim. Terus demikian. Nah, ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Ini pun akan terlihat dalam bentuk apapun misalnya terkait dengan ketika kita ingin meluruskan kesalahan saudara kita. Meluruskan kesalahan ini sesuatu yang memang dalam syariat kita sebut dengan nahi munkar, mengingkari kemunkaran. Mengingkari kemunkaran dengan menyertakan cemoohan, cacian, ya jahil, ya ini, ya bodoh, ya ahlul bid'ah yang sesat, ya finnar dan sebagainya, itu gampang. Anyone bisa melakukannya. Setiap orang bisa dengan main vonis, cap, tunjuk, ya, cemoohan, pakai gelar-gelar, ya, si botak licin kah, si mata sebelah kah, si misalnya begitu, ya, dengan hinaan-hinaan yang disampaikan. Itu semua orang bisa mengucapkan seperti ini. Namun nasihat, apa itu nasihat? Nasihat itu kita menginginkan orang yang kita sampaikan nasihat kepadanya berubah menjadi lebih baik. Berubah menjadi lebih baik. Ikhwatal iman. Dan ini memang tidak mudah. Tidak mudah. Terutama kami para dai pun juga mengalami hal yang berat. Ya, terutama ketika menasihati kepada orang-orang yang berseberangan dengan kita. Ana secara pribadi termasuk yang tidak suka dengan sikap sebagian ikhwah yang punya channel-channel yang membentur-benturkan Ustadz Sunnah dengan Ustadz Bid'ah. Begitu ya. Kalau misalnya ingin meluruskan kebenaran, sampaikan syubhatnya, kemudian ceramah Ustadz yang meluruskan syubhat itu. Tidak perlu dibenturkan Ustadz Fulan, dimunculkan dengan di counter dengan Ustadz Fulan. Ustadz Fulan di counter dengan Ustadz Fulan. Baca syubhatnya. Jadi misalnya antum ingin membantah syubhat sesuatu, ya, tentang anggapan adanya bid'ah hasanah misalnya, yang antum dengar dari satu dai tertentu. Antum pahami dulu apa syubhatnya. Konteks syubhatnya itu di mana? Oh, dia mengatakan bid'ah hasanah itu ada. Apa dalil yang dia pakai? Dalilnya begini, analogi dia begini, dan seterusnya. Pola berpikirnya adalah seperti ini. Dengan antum memahami itu, kemudian antum misalnya ingin meluruskan cara berpikir yang salah ini, maka antum lihat atau antum tanyakan kepada salah seorang ustadz yang antum kenal, atau ambil potongan ceramah dari ustadz yang antum tahu terkait tentang bantahan terhadap syubhat ini. Tidak perlu memunculkan ceramah si ustadz kemudian di counter dengan itu, tapi munculkan dalam satu page misalnya ada anggapan bahwa bid'ah itu ada bid'ah yang baik dengan dalih ini, dalih ini, dalih ini, dalih ini. Nah, bagaimana jawaban terhadap syubhat ini? Maka silakan simak ceramah Ustadz Firanda Hafizahullah misalnya. Silakan simak ceramah Ustadz Fulan atau Fulan dan seterusnya. Jadi
Cukup dengan cara seperti itu. Tidak perlu membentur-benturkan. Karena yang dibentur-benturkan saat ini, wallahil azim, demi Allah ikhwatal iman, sebagian asatidah yang antum munculkan atau yang dimunculkan di beberapa konten itu, ana seringkali dai-dai bid'ah itu. Semoga mereka dapat hidayah. Namun kalau mereka sudah di branding di media sosial sebagai dai bid'ah, bagaimana kita bisa ketemu sama mereka? Ya, kebetulan ini alhamdulillah ini ikhwan yang hadir nggak terlalu banyak. Anak cerita sedikit bocoran bahwa anak kebetulan kan diberi amanah sebagai ketua DPP Perhimpunan Al-Irsyad. Nah, di sini dalam konteks ini pun anak sampaikan kepada ustadz Dewan Fatwa Al-Irsyad, Ustadz, siap tidak? Ya, anak akan buat momentum antum duduk dengan bahsul masail NU. Kiai-kiai bahsul masail NU. Kita nongkrong, duduk ngopi bareng sama mereka. Materi apa yang kita bahas? Kita akan membahas materi yang insya Allah mereka tidak akan saling tunjuk dengan kita. Bagaimana metodologi Imam Syafi'i di dalam memutuskan suatu fatwa. Ini ketemu kita sama mereka. Karena apa yang dikaji oleh mereka sama dengan apa yang kita pelajari. Sama persis. Cuman bedanya di dalam yang dipelajari ya. Prakteknya mungkin mereka tidak mempraktekkannya, kita Salafiyin mempraktekkan metodologi Imam Syafi'i di dalam mengeluarkan fatwa. Metodologinya sama persis. Kalau mereka pasti ngaji kitab pasti. Kitab Ar-Risalah Imam Syafi'i, pasti mereka mengkajinya. Kita sebagaimana kita mengkaji kitab Ar-Risalah Imam Syafi'i dan kemudian kita mengambil bagaimana sih metode Imam Syafi'i ketika berfatwa. Kemudian kita terapkan sebagaimana yang antum tonton dalam sidang Dewan Fatwa dan hasil-hasilnya itu 100% mengcopy paste metodologi Imam Syafi'i di dalam berfatwa. 100%. Namun sayangnya saudara-saudara kita, mereka tidak menerapkan itu. Ya, mereka hanya mencomot pendapat sebelum para ulama Syafi'iyah. Ya, berkata ulama Syafi'iyah tentang materi tertentu, tema tertentu yang sedang didiskusikan. Mereka pendapatnya begini, mereka pendapatnya begitu. Mereka selama ketemu pendapat seorang alim di antara mereka, itu mereka jadikan sebagai sebuah hujjah, sebagai kesimpulan hukum di dalam berfatwa. Ini berbeda dengan kita. Kalau kita dengan metodologi yang diajarkan oleh Imam Syafi'i mengajarkan supaya dilihat dulu dasarnya, benar nggak, sahih nggak, dan seterusnya. Maka dari situ anak sampai usulkan tujuannya apa? Ukhuwah, bahwa titik temu kita dengan saudara-saudara kita yang di Nahdli, di NU ini lebih banyak daripada titik pisahnya. Ya, secara global kita katakan mereka Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya, mereka mengimani Al-Quran, mengimani Sunnah Nabi SAW. Sebagian besar kitab-kitab yang mereka pelajari juga kita mempelajarinya. Ya, di dalam masalah fiqih terutama sama dengan dalil Quran wa Sunnah. Ini sekedar contoh saja. Nah, ikhwatan iman rahimani wa rahimakumullah. Sikap kita terhadap sesama disinggung terbagi menjadi dua hal yang sifatnya global. Terkait dengan urusan agama atau urusan dunia. Ya, terkait dengan urusan agama atau urusan dunia. Bagaimana kita menyikapi saudara kita sesama muslim. Misalnya, terkait dengan agama. Kita melihat agama saudara kita lebih baik dari kita. Bagaimana semestinya? Saudara, Masya Allah saudara anak ini, dia tiap hari hatam Al-Baqarah. Tiap hari baca Quran 2 juz. Tiap hari dia membaca kitab agama. Anak enggak seperti itu. Nah, sikap apa yang kita tunjukkan, yang kita munculkan dalam hati kita? Kita berharap untuk menjadi seperti dia. Ya, berharap untuk menjadi seperti saudara kita tersebut. Supaya keimanan kita lebih baik daripada iman saudara kita. Dan ini bukan iri, bukan hasad, namun ini adalah ghibtah, kata Nabi saya. Ini ghibtah, berharap untuk menjadi seperti saudara kita yang lebih baik dalam urusan agama. Kalau misalnya ternyata kita temuin teman atau saudara kita sesama muslim yang level keagamaannya sama dengan kita, 11-12 kurang lebih. Apa yang ada di dalam hati kita? Kita nggak perlu iri dan hasad. Jangan sakit hati. Kenapa sih si fulan yang jadi ketua kajian, kenapa panitia kajian, kenapa bukan aneh? Kenapa sih si fulan yang ngajar di masjid itu, kenapa bukan aneh? Kenapa terus begitu? Ya, ini adalah sikap yang buruk, yang salah ketika kita hasad, iri atau dengki terhadap teman atau saudara kita yang kita lihat selevel sama dengan diri kita.
Kemudian bagaimana kalau misalnya saudara tadi, kalau misalnya kita kurang daripada saudara, kalau kita lebih dari saudara kita, ya, agama kita yang terakhir terkait dengan agama, jika agama kita lebih baik daripada saudara kita, bagaimana sikap kita? Kita mengharapkan saudara kita terupgrade kualitasnya berdasarkan praktek dari hadis ini. Tidak sempurna iman salah seorang di antara kalian sampai dia menginginkan kebaikan untuk saudaranya sebagaimana dia menginginkan kebaikan untuk dirinya. Dengan cara apa? Ya, dia berharap saudaranya di-upgrade. Apa yang kurang dari saudara kita? Bagaimana kita mengupgrade mereka? Oh, ternyata kurang ilmu, ternyata kurang link pergaulan yang baik. Maka kita upayakan untuk kita upgrade ilmunya. Kita upayakan agar dia mendapatkan lingkungan yang lebih baik, agar imannya terjaga. Ini terkait sikap sesama muslim terkait dengan perkara agama. Bagaimana dengan dunia? Demikian pula dengan perkara dunia ya ikhwatal iman, itu juga terbagi menjadi 3. Ya, ketika kita melihat bahwa ternyata kita lebih baik dari saudara kita, lebih kaya, lebih mampu. Ya, lebih mampu dari saudara kita. Apa yang kita timbulkan di dalam hati kita? Kita berharap saudara kita lebih baik lagi kondisinya. Ya, kita berharap saudara kita lebih baik lagi kondisinya. Kita ingin agar dia berhasil sama seperti kita. Ketika antum melihat Assalamualaikum Bang Agung. Ada kabar di sana? Waalaikumsalam. Di Clubhouse nih. Di Zoom belum masuk.
Cek. Bismillah. Nah, Ustaz. Nah, masuk ya. Ini pakai HP anak sendiri akhirnya. Allah Akbar. Qadarallah ma syaa fa'al. Baik. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Begini. Cukup. Tadi terkait dengan perkara dunia. Yang pertama, kita lebih mampu dari saudara kita. Maka apa yang kita lakukan? Kita berusaha untuk mengupgrade saudara kita agar menjadi lebih baik lagi. Ya, itu yang kita lakukan. Nah, ini jika sebagian orang-orang kafir mau melakukan pelatihan bisnis, training, dan yang lain sebagainya, maka antum harus yang punya semangat yang lebih. Karena kemajuan Islam, kemajuan kaum muslimin adalah kemajuan kita bersama. Iman rahimani wa rahimakumullah. Kemudian terkait kemudian kondisi yang kedua, bahwa kemudian kondisi yang panas, bahwa ini yang tematikannya. Bahwa yang kedua, kita sama dengan saudara kita. Nah, ketika kondisinya sama kita dengan saudara kita, nggak perlu kita hasad. Ya, tidak perlu merasa tersaingi, berkompetisi dengan mereka. Kita bersyukur kepada Allah ketika saudara kita ini maju. Ya, alhamdulillah si fulan maju dari kalangan umat Islam. Kebetulan misalnya anak ada usaha sedikit kecil misalnya di bidang properti. Anda melihat ada seorang pengusaha properti muslim sudah ngaji sunnah dan paham dengan baik dengan akad-akadnya semua syariah. Anda bangga, alhamdulillah. Ternyata yang main di kelas ini ada seorang muslim yang cukup mumpuni usahanya. Wallahil hamdu wal minna. Kemudian yang terakhir, yang ketiga, posisinya adalah ketika kita melihat bahwa teman kita ini lebih mampu dari kita, lebih kaya. Apakah dianjurkan kita untuk berharap seperti dia? Secara duniawi tidak. Secara duniawi kita tidak dianjurkan untuk menjadi seperti mereka. Namun secara praktek dari hasil itu, misalnya saudara kita ini cukup mampu, bisnisnya cukup luar biasa, kaya raya, dan amalnya baik, masya Allah tabarak. Kita dianjurkan untuk termotivasi seperti si fulan tersebut, bukan dalam konteks kekayaannya. Mengharapkan kekayaan seperti orang lain, seperti saudara kita yang lain, Anda berharap kaya seperti fulan, memiliki kekayaan 17 sekian miliar dolar, sekian triliun dolar misalnya, kita akan masuk sebagai orang yang top paling terkaya di muka bumi nomor sekian, dia nomor di bawah kita atau yang sebagainya. Hal yang berkompetisi untuk mengumpulkan kekayaan dunia tidak dianjurkan. Yang dianjurkan adalah kita berkompetisi di dalam praktek amalnya. Apa effort, apa yang telah dia lakukan di dalam dunia, di dunianya untuk akhiratnya. Wallahu a'lam bishawab. Ini ikhwatal iman, bahasan kita di hadis yang ke-13. Ya. Ini terkait dengan hal yang wajib kita jalani sebagai seorang muslim, yaitu kita berharap kebaikan untuk saudara kita sebagaimana kita berharap kebaikan untuk diri kita sendiri. Dan otomatis prakteknya juga adalah kita membenci keburukan terjadi kepada saudara kita sebagaimana kita membenci keburukan terjadi kepada diri kita sendiri. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, ada satu hal menarik yang perlu Anda singgung sedikit terkait dengan maksudnya begini, ketika ke masjid di soft depan hanya tersisa 1 orang, sedangkan yang masuk 2 atau 3 orang. Apakah dianjurkan kita mempersilahkan orang lain atau tidak dianjurkan? Karena di kita ada peluang sedekah, ya, peluang sedekah yang antum bisa masuk ke situ. Orang lain juga bisa masuk. Kemudian antum foto, silakan antum saja yang sedekah, ana nonton dari jauh misalnya. Nah, ini tidak dianjurkan. Malah itu makruh, dimakruhkan.
Ketika antum peluang bisa menjadi panitia kajian tertentu, orang lain juga bisa. Tapi antum mempersilahkan, antum aja deh, nggak apa-apa deh. Padahal antum sanggup untuk itu. Ini adalah makruh hukumnya. Ya, dalam hal-hal kebaikan antum dituntut untuk fastabiqul khairat, berlomba-lombalah di dalam melakukan kebaikan. Wallahu a'lam bishawab. Silakan kalau ada yang ditanyakan, tafadhol dari materi yang disampaikan ini. Baik, untuk teman-teman yang mau bertanya silakan raise hand, atau di Zoom. Baik. Saleh, silakan bertanya langsung kepada Ustaz. Tafadhol Saleh. Assalamualaikum Pak Saleh. Bisa di-copy. Baik, dari Nah, teman-teman yang lain mungkin ada yang mau bertanya. tafadhol. Silakan kalau ada yang bertanya di Zoom. Pas atau mau di kolom chat juga bisa, back channel atau di kolom chat Zoom juga bisa. Kami mau langsung bertanya dan nanti kami bacakan. Ada di ini akhiran. Baik, ini ada yang rasain? Ada Ustaz. Karena izin bacakan kalau enggak berasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin ini dari Apa yang langsung kepada Ustaz? Siapa yang rasain? Assalamualaikum. Bu Akhti Filiani. Atau Anda jawab ini pertanyaan yang masuk di Zoom ya? Teks ya? Ya Ustaz. Apa pertanyaannya? Kadang kita tidak profesional atau melanggar akad. Bagaimana ya Ustaz? Kenapa Zahid sudah. Barakallahu. Itulah pentingnya kita pemahaman terhadap fiqih muamalah atau hal-hal yang terkait dengan akad, janjian dan sebagainya. Bahwa akad-akad ini dijaga dan diatur ya sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang telah disepakati di awal. Kalau misalnya terjadi perbedaan persepsi atau kesalahpahaman atau profesionalan di antara salah satu yang berakad, maka standarnya adalah yang dilihat dari komitmen yang telah disepakati pada saat akad terjadi. Jadi bukan dari sisi tampilan, ya antum terkait dengan tampilan itu ya memang menentukan, ya artinya maksudnya menentukan dengan siapa kita berakad. Ketika kita melihat bahwa seseorang itu bahwa dia sudah belajar, dia sudah mengkaji sunnah dan sebagainya. Namun di dalam kinerja standarnya adalah akad. Ya, standarnya adalah di dalam akad dan praktek dari akad tersebut. Kalau ternyata dia wan prestasi, dia tidak sesuai dengan apa yang disepakatin di awal, maka kita berhak untuk menghentikan atau kita berhak untuk menegur, mengingatkan, ya sampai memutuskan hubungan kerja dengan yang bersangkutan. Allahu a'lam bishawab. Mungkin teman-teman yang lain ada yang
mau bertanya lagi. Oh, Setelah dia berbahati. oh baik, ini saya bacakan Nah. saja. Pertanyaan pertama dari Filiani dari kolom chat. Ustaz. Oh, video. Coba, Dana udah masuk. Silakan. Fadhal Agung. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khair untuk Ustaz. Terima kasih mengaji. Dari Imam Nawawi, terima kasih mengingat semoga menjadi ilmu yang bermanfaat. Yang dari Pak Saleh yang sudah masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, bagaimana caranya agar iman kita tidak turun bahkan meningkat? Syukran, jazakumullah khairan, barakallahu fiik. Baik. Nah, ini pertanyaan bagaimana caranya agar iman itu tidak turun dan agar terus meningkat. Karena antum harus pahami ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Pertanyaan ini nggak ada jawabannya. Ya, nggak mungkin iman kita nggak mengalami penurunan. Itu yang harus dipahami. Supaya apa? Antum dengan memahami ini supaya tidak membuat diri kita menjadi stres, membuat kita ini menjadi waduh, iman anak ini setelah anak upgrade terus ternyata kenapa mengalami penurunan? Memang iman itu bertambah dan berkurang. Nabi SAW sendiri menegaskan dalam banyak konteks. Innalikuli amalin syirra wali. Kemudian semasa jenuhnya, ya kita mengalami hal-hal tersebut. Ketika kita termotivasi, maka kita giat beramal. Kemudian ketika kita mengalami kekenduran, kita merosot di dalam beramal. Itu terjadi kepada kita semuanya. Namun yang kita upayakan adalah bukan bagaimana caranya agar iman ini tidak turun, tapi bagaimana kita berupaya supaya kalaupun turun tidak sampai terlalu drastis penurunan keimanan tersebut. Ya, drastis sampai kepada titik yang 0 atau sampai minus atau hilang wal'iyadzubillah. Allahumma ba'idna min kulli syarr. Apa yang harus dilakukan? Antum harus tahu sebab-sebab melemahnya iman. Ya, lemahnya iman itu pasti karena dosa dan maksiat. Itu yang paling mendasar yang harus dipahami. Dan itu maksiat dan dosa ini yang menyebabkan menjadi faktor terbesar menjadi lemahnya iman seseorang. Nah, kemudian juga kita perlu tahu tentang hal-hal yang menguatkan iman atau mempertahankan iman. Di antara hal-hal yang mempertahankan dan menguatkan iman adalah menghadiri majelis ilmu seperti ini. Berteman dengan teman-teman yang baru. Membaca Al-Quran. Nah, ketika kita memahami sebab-sebab kuatnya iman dan sebab-sebab lemahnya iman, tinggal kita bagaimana terus memperbaharui iman kita. Ya, Nabi SAW menyebutkan imanu yakhluq kama yakhluqu thawbi ahadikum. Ya, bahwa iman itu bisa pudar, iman itu bisa memudar sebagaimana memudarnya kain pakaian salah seorang di antara kalian. Fajaddidu imanakum, maka perbaharurilah selalu iman kalian. Ini yang harus dipahami. Jadi berupaya agar iman tidak turun ini berat. Ya, hampir bisa dikatakan hampir mustahil karena setiap kita selama kita masih manusia biasa kita pasti mengalami penurunan iman. Wallahu a'lam bishawab. Nah, ini ada pertanyaan dari Filiani Sagita ya. Nah, Dua kebaikan yang bisa dilakukan dalam satu waktu. Satunya hubungan dengan Allah, satu lagi dengan makhluk. Mana yang perlu didulukan Ustadz? Misal saat masuk waktu sholat jamaah, seseorang laki-laki berangkat ke masjid. Lalu ada korban kecelakaan yang perlu ditolong. Mana yang perlu didahulukan? Nah, Allah ibarik fiik. Setiap kewajiban itu ada tingkatan-tingkatannya. Ya, seperti misalnya ketika bertumpuk dua kewajiban. Satu kewajiban yang lebih wajib dari yang lain. Atau satu kebaikan yang lebih baik dari yang lain. Atau misalnya kondisi yang buruk misalnya. Ya, tadi dan ini memang kondisi yang memang perlu pendalaman ilmu yang lebih untuk mengetahui mana dua hal yang baik yang lebih baik dari yang baik. Ya, termasuk juga
ketika kita harus terjebak di dalam keburukan, terjebak di dalam suatu maksiat, keburukan. Dari hal-hal buruk ini tadi, mana yang lebih ringan keburukannya dari yang buruk? Ini juga pembahasan yang disampaikan oleh para ulama. Dalam konteks tadi yang ditanyakan misalnya, berangkat ke masjid ada korban kecelakaan. Ya. Kalau misalnya korban kecelakaan tersebut sudah ada yang nolong. Ya. Kondisinya adalah sudah ada yang nolong. Kita lihat beberapa orang sudah pada mengerumuninya, ada kendaraan yang berhenti, ada yang berupaya untuk menghubungi polisi atau rumah sakit atau ambulans, ada yang berupaya untuk membawanya, maka kita tidak perlu artinya ikut meramaikan hal tersebut ketika kita melihat sudah ramai banyak orang yang membantu dan menolongnya. Namun dalam konteks misalnya kita ternyata adalah orang pertama yang melihat kondisi itu dan tidak ada orang lain yang membantu orang tersebut. Menolong dia lebih utama ketimbang kita sholat berjamaah tepat waktu di masjid. Ya, karena sholat berjamaah tepat waktu di masjid ini dianggap sebagai suatu kewajiban, tapi menolong saudara kita yang membutuhkan pertolongan, apalagi terkait dengan konteksnya adalah nyawa, ini lebih wajib daripada itu. Ya, lebih wajib daripada itu. Wallahu a'lam bishawab. Nah. Apakah kalau perbuatan mereka itu mendarah daging? Nah, menilai seseorang pelaku maksiat bahwa maksiat yang dia lakukan sudah terlalu mendarah daging pada orang tertentu, penilaian seperti ini ya sesuai dengan keadaannya. Ada orang yang pemabok, peminum khamar, atau pemakai narkoba, yang dia sudah berkali-kali mengklaim dirinya taubat, sadar, tapi ternyata balik lagi. Yang kondisi itu akhirnya membuat kita menilai orang tersebut, ya ini orang memang seperti itu kondisinya. Seperti pemakan riba misalnya, pun demikian. Ya, ketika pemakan riba kapok, tapi ketika kemudian ada peluang lagi bermain riba, dia main lagi riba dan sebagainya. Maka kita nilai bahwa ini riba ini sudah mendarah daging pada orang tersebut. Apakah boleh menilai orang yang seperti itu karena perilakunya? Boleh. Ya, itu boleh. Namun bukan berarti cap atau statement itu membuat kita berputus asa di dalam menasihati dan mendoakan orang tersebut. Kita terus berupaya untuk menasihatinya, kita terus berupaya untuk mendoakannya, kita terus berharap setidaknya semoga Allah SWT mewafatkan yang bersangkutan dalam keadaan husnul khatimah. Yaitu tetap berharap yang baik walaupun terhadap pelaku maksiat. Allah a'lam bishawab. Sudah tidak tanya Ustaz, Nah, kajian sesi tanya jawabnya pada pesan sampai di sini. Kami ucapkan syukuran juga teman-teman semua baik di Zoom dan di kelas. Semoga ilmu yang kita dapatkan menjadi ilmu yang bermanfaat. amin ya Rabb. Ilmu yang dapat mengantarkan kita semua menuju sampai ke Allah yang baik. Jazakallahu khair. Nah, Dan juga bersyukur dan juga berterima kasih pada Ustaz atas kehadiran ini. Semoga Allah senantiasa memberkahi ilmu yang Ustaz, juga jaga Ustaz beserta keluarga dan orang yang seluruh orang yang Ustaz cintai. Juga terima kasih kepada yang mempersilahkan tempatnya untuk kami jadikan kajian pada malam hari ini. Sekarang jazakallahu khairan. Semoga juga Allah memberikan pahala untuk Ustaz dan juga keluarga seluruh orang-orang yang dicintai pada malam hari ini, dan juga mungkin kisi-kisi terhadap hadis lanjutan dari Arba'in An-Nawawi ini Ustaz untuk pekan berikutnya mohon untuk disampaikan Ustaz. Barakallahu fiikum. Amin khotal iman rahimani wa rahimakumullah. Nanti insyaallah pada kesempatan berikutnya kita bahas hadis yang ke-14. Yang di dalam hadis itu Nabi SAW bersabda, la yahillu damu mri'in muslimin illa bi ihda thalathin.
as-sayyibu zani wan nafsu bin nafsi wat tariku li dinihi al-mufariqu lil jamaah. Bukhari wa Muslim. Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, tidak halal dalam seorang muslim kecuali dengan salah satu dari 3 sebab. Ya, seorang yang sudah menikah kemudian dia berzina. Kemudian orang yang membunuh orang yang membunuh. Kemudian yang ketiga adalah orang yang meninggalkan agamanya, murtad, keluar dari agama Islam. Kita akan membahas hadis ini terkait tentang haramnya berzina, haramnya membunuh, dan haramnya murtad. Dan kita juga akan membahas tentang bagaimana status mereka-mereka yang melakukan dosa-dosa ini di dalam syariat Islam. Semoga Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada kita ilmu yang bermanfaat dan amal yang soleh. Ingat istilah iman bahwa Islam ini terdiri atas ilmu dan amal. Jangan timpang. Dan jangan timpang itu, yang penting praktek amalnya tanpa ilmu itu jadi berat, jadi timpang. Yang penting ilmunya, belajar terus tapi tidak beramal, itu juga timpang. Islam itu ilmu dan amal. Itu yang membuat Allah Subhanahu wa taala terus menjaga hidayah yang ada pada diri kita. Jaga ilmu yang Anda pelajari dengan mempraktekannya, ya, dan berusaha untuk thalabul ilm, menuntut ilmu agar Allah Subhanahu wa taala membuat iman, membuat ilmu amal yang kita amalkan berdasarkan ilmu yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Dan ini materi kita pada kesempatan malam hari ini. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah.